untuk pertemuan. Nah, saya akan mulai dari slide yang ini ya. Karena ini slide yang lebih penting ya dari sisi mengerjakan ujiannya ya. Nah, jadi untuk slide-slide yang selanjutnya itu agak bercerita tentang banyak ceritanya gitulah ya, tamasya gitu ya. Nah, ini salah satu impian manusia itu kan bagaimana kita bisa menjelajahi keluar angkasa itu ya. Space itu kan ruang angkasa atau ruang gitu ya. Jadi gimana kita bisa keluar dari planet yang namanya bumi itu, kemudian apa sih yang ada di luar sana? Apakah ada makhluk seperti kita dan seterusnya. Kemudian kita juga membahas tentang waktu ya. Waktu ini kan sebetulnya agak misterius. Apa yang dimaksud dengan besok, masa lalu gitu ya, kemarin. Nah, itu semua itu adalah sesuatu yang tidak terlalu real ya. Rasanya agak abstrak waktu itu ya. Artinya kita itu misalnya mengatakan masa depan, masa kini itu sebetulnya maksudnya apa gitu ya. Karena waktu itu nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita rasakan ya, kita ukur aja gitu, tapi nggak bisa kita deskripsikan sejelas kita mendeskripsikan katakanlah percepatan, kecepatan itu kan jelas ya, masa gitu ya kita ukur. Tapi waktu sendiri itu apa gitu ya. Nah, ini bisa dijawab oleh ilmuwan yang terbesar yang mungkin pernah ada ya, Albert Einstein ya. Jadi teori yang membahas tentang hubungan antara ruang dan waktu itu teori relativitas ya. Nah, ini penemuan besar bahwa ternyata ruang dan waktu itu adalah satu kesatuan ya. Nah, kalau kita belajar kerangka acuan koordinat ya, kita belajar ruang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu kan. Ternyata itu ruang itu terikat juga oleh waktu. Artinya ada kemungkinan kita bisa bukan memanipulasi ya, tapi memanfaatkan fisika ruang waktu itu ya untuk berbagai hal-hal yang sangat menarik. Salah satu di antaranya adalah space travel atau time travel gitu ya, perjalanan menuju masa depan gitu. Nah, kita bahas juga apakah mungkin kita bisa kembali ke masa lalu ya. Ya, kalau kita mau ke masa lalu lagi kira-kira apa yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi teknologi yang terkait dengan teori relativitas ya itu banyak sekali ya, yaitu misalnya jet propulsion, robotik, sistem kendali, material science ya, antariksa, energi terbarukan dan sebagainya. Jadi berkat teori relativitas itu membuka jalan bagi manusia untuk memahami ya bagaimana kosmologi itu ya, susunan ruang angkasa dan sebagainya. Nah, di mana belum lama ini kan seperti yang sudah pernah kita bahas, kita menemukan sebuah black hole ya di galaksi Bima Sakti. Ya. Nah, jadi salah satu yang melatar belakangi lahirnya teori relativitas adalah percobaan dari Michelson dan Morley yang menyatakan bahwa setiap gelombang itu pasti memiliki medium merambat, gitu ya. Contohnya gelombang suara saya itu merambat di udara. Kalau nggak ada udara ya berarti tidak bisa suara saya terdengar oleh telinga Anda ya. Walaupun saya ada di depan laptop, tapi suara saya memerlukan rapatan dan renggangan udara. Contoh lain gelombang air laut ya, mediumnya adalah air, ya kan? Gempa bumi ya, mediumnya adalah getaran apa contohnya tanah ya, seperti itu. Suara tali gitu ya itu memerlukan medium. Nah, sekarang bagaimana dengan gelombang elektromagnetik ya? Contoh dari gelombang elektromagnetik itu banyak ya. Gelombang radio, microwave, gelombang cahaya tampak ya, X-ray dan sebagainya. Nah, ini gelombang elektromagnetik itu merambat dalam apa kira-kira? Itu adalah salah satu pertanyaan yang menarik ya, yang kemudian menjadi salah satu percobaan yang paling penting tapi sekaligus juga percobaan yang gagal ini. Ya. Jadi Michelson dan Morley ini ingin menyelidiki medium apa yang bergerak relatif terhadap cahaya itu. Ya, dinamakan sebagai medium hipotetik bernama ether. Ya. Jadi
gelombang radiasi matahari atau elektromagnetik ini dipostulatkan, diasumsikan untuk merambat dalam sebuah medium yang bernama ether. Ya, namanya ya karena mungkin karena orang senang aja dengan namanya itu ether gitu ya, dari bahasa Yunani. Nah, sekarang ada koin yang namanya Ethereum ya. Nah, itu nggak ada kaitannya ya. Oke. Nah, ternyata ya cahaya itu merambat tanpa memerlukan medium. Nah, bagaimana ini terjadi? Nah, marilah kita bersama-sama menonton film ini, channel WhatsApp ini ya. Mana nih caranya? Oke, tapi saya harus stop dulu dan saya share kembali, tapi dengan menyalakan stereo ini. Masuki Valorant dan main. Oke. Coba saya. A wave is a disturbance. Apakah bisa mendengar suaranya? Bisa, Pak. A wave is a disturbance in some medium. Water waves are disturbances in water. Sound waves are disturbances in particles of air, water, or some solid. That's why you cannot hear your fellow astronauts scream in space. But what about light? What is its medium? Maybe it's air. But then light from the sun and distant stars reaches us and it has to travel through the nothingness of space. Perhaps the space is not empty and is filled with some mysterious material which is present everywhere, even on Earth. And this is the medium for light. Let's call it something. How about ether? But ether is just our imagination until we can prove its existence. Let's try to prove it. We'll need to set up something like this. For this we'll need a light source, two fully reflective mirrors, a half reflective mirror. A half reflective mirror only reflects half of the light, the other half passes straight through it. We'll also need a detector which will detect the amount of light incident on it. The light source is placed at the bottom center of our setup. The half reflective mirror is placed at the center at a 45 degrees angle to the direction of light emitted from the source. The two reflective mirrors are placed at the right and at the top of our setup, making a 90-degree angle at the center. The mirrors are placed at exactly the same distance from the center. Let's emit a beam of light from the source. It will hit the half reflective mirror which is placed at 45 degrees angle at the center of our setup. Half of the light passes through this mirror and the other half gets reflected. The two mirrors which are precisely at the same distance from the center mirror reflect back the light towards the center again. Here they combine as they head to the detector. Now, the point to note is, as the mirrors are placed exactly at the same distance, the light reflected from them will reach back at the exact same instant of time and both the waves will get added together. Let's backtrack a little and see how waves get added. The higher point in the waves are called peaks and the lowermost points the troughs. Let's say we have two similar waves which are in phase, which mean the peaks of one wave align with the peaks of the other wave, and similarly for the troughs. When we add these two waves, the peaks get added together and so do the troughs, giving us a wave with higher peaks and lower troughs. This is called constructive interference and will enhance the final intensity of the resulting wave. But if the two waves are out of phase, the peaks of one align with the troughs of the other, and this results in the peaks cancelling the troughs. If they exactly cancel each other, the wave is destroyed and the intensity would be zero. Anything in between, we are going to see an interference pattern whose intensity would be between the in-phase addition and the out-of-phase addition. Now let's go back to our experiment. Let's assume the direction of the ether is horizontally to the left. The horizontal wave will get a boost while going towards the mirror due to the ether flow in the same direction, but will face a resistance while coming back traveling against the ether. Overall, it will take longer than the vertical wave which faces no resistance but will get deflected towards the direction of the ether. To be precise, this is the time taken for the horizontal wave. And this is the time taken for the vertical wave, where v is the speed of ether relative to the earth. So the horizontal wave takes longer by this amount. So they would combine at slightly different times, which would result in two waves not being in phase. This would cause an interference pattern to be observed at the detector. If we keep rotating our setup, there would be a time when
ether direction is horizontal and we should see the interference pattern. So we expect the detector to show varying intensities as we rotate our setup, but this does not happen. We can make two conclusions from this. Either the ether does not exist and light does not need a medium, or at the time we conducted this experiment, the ether's velocity relative to the earth was 0. But the earth is not still and it keeps moving. Let's wait for 6 months so that we can be sure the earth's velocity direction has changed and conduct this experiment again. So even after 6 months, the experiment does not show any interference pattern. The only conclusion we can make out of this is that ether does not exist and light does not need a medium. English is my second Oke language. ya, jadi tadi itu sudah di apa namanya? Wah, hilang itu ya. Jadi hilang. Jadi tadi sudah menyimak ya. Artinya di detektor itu mau kita nunggu rotasi bumi ya, atau kita lakukan dimanapun ya, itu ternyata tidak ditemukan adanya ether. Artinya cahaya yang lewat atas sama lewat bawah itu ya, itu selalu bertemu di tempat yang sama dengan tidak ada interferensi. Maksudnya tidak ada perbedaan interferensi. Jadi itu menunjukkan bahwa cahaya itu tidak merambat dalam medium apapun. Ya. Beda dengan suara ya, searah angin sama berlawanan angin itu beda suaranya. Kecepatan suaranya akan mengikuti kecepatan dari anginnya. Nah, kalau ether itu ada, berarti cahaya yang ke atas dan ke bawah itu harusnya lintasannya tidak sama. Karena yang satu akan terdorong, yang satu tidak terdorong gitu ya. Nah, ternyata ini membuktikan bahwa tidak ada ether. Implikasinya apa sih ya? Nah, implikasinya itu ternyata nggak main-main. Ya. Jadi karena tidak ada ether, ini berarti bahwa cahaya itu kecepatannya konstan untuk semua pengamat. Ya. Nah, padahal yang namanya denyut jantung, ya termasuk saraf kita, ya detak waktu, ya getaran atom, itu semua hasil dari kecepatan cahaya. Ya. Nah, kalau kecepatan cahaya konstan, berarti implikasinya adalah bahwa detak jantung, waktu, semuanya itu mengikuti relativitas. Ya. Jadi waktu itu tidak konstan, karena kecepatan cahayanya yang konstan. Nah, kita lihat nih ya. Jadi yang pertama adalah satu ini tadi, kecepatan cahaya di ruang hampa selalu bernilai C untuk semua pengamat yang bergerak dalam kerangka acuan inersial. Nah, ini harus penting. Kerangka acuan inersia, ya, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan konstan. Yang kedua adalah bahwa terlepas dari kerangka acuan manapun, ya, hukum-hukum fisika itu bentuknya sama, ya. F sama dengan M kali A, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat itu sama di semua kerangka acuan inersia. Nah, inersia itu artinya apa? Ada yang tahu nggak inersia itu apa? Inersia itu artinya bergerak dengan V konstan satu sama lain. Nah, jadi kalau kita punya dua kerangka, yang satu seperti ini, yang satu itu seperti kerangka yang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap kerangka yang ini, ya. Jadi ada kerangka S aksen dan kerangka S. S aksen bergerak dengan kelajuan konstan, maka hukum fisikanya sama. F sama dengan M kali A, di situ juga F sama dengan M. Hukum fisikanya sama. Karena kita nggak bisa membedakan nih gerak mana yang absolut, ya, karena semua gerak itu relatif. Ya. Nah, yang kedua tadi ya, kecepatan cahaya tetap. Nah, ternyata kecepatan cahaya itu tidak hanya untuk pengamat inersial ya, tetapi juga untuk semua pengamat yang bergerak relatif satu sama lain. Jadi walaupun ada percepatan, itu kecepatan cahayanya itu tetap. Nah, tapi hukum fisikanya itu memerlukan
kondisi kerangka acuan inersial. Ya. Contohnya yang lain, misalkan kita ada di kereta. Ketika kita bergerak itu stasiunnya mundur ya, seolah-olah stasiunnya yang bergerak gitu ya. Jadi sebetulnya gerak itu relatif kan, siapa terhadap siapa itu sebetulnya sangat relatif ya. Tidak ada kerangka acuan yang mutlak ya. Nah, ini dua postulat ini tolong dihafalkan baik-baik, dipahami ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita punya dua kerangka acuan, katakanlah orang di bumi, satu lagi orang di pesawat ya. Pesawatnya bergerak dengan kecepatan VBA. Bumi ini diam ya. Kemudian katakanlah ini A, ini B ya. VB terhadap A. Oke. Ya. Jadi kecepatan B relatif terhadap A. Ketika di sini si VB ini memancarkan sesuatu ya, misalnya menembakkan peluru ya, maka kita punya di sini adalah sorry saya ada yang salah nih kayaknya ya. Kayaknya ini nih ini tuh bumi, ini tuh A gitu ya. Nah, berarti ini kecepatannya adalah VA. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut B, kecepatan VA-nya itu apa? Nah, ini tuh disebut sebagai VB. Jadi, VB itu adalah kecepatan dari peluru ini relatif terhadap bumi. Ya, ini rumus penjumlahan kecepatannya. Ini konsekuensi dari postulat Einstein. Ya, kalau misalnya Galileo itu yang Newton, itu rumusnya sederhana. PB sama dengan VBA plus VA. Contohnya kita punya kereta api di sini teman-teman ya. Di sini ada orang yang sedang bergerak di dalam kereta api ini. Relatif terhadap keretanya, geraknya adalah VA. Sedangkan ini adalah keretanya bergerak dengan kecepatan VBA. Menurut orang yang ada di sini, di bumi, si orang di kereta ini kecepatannya berapa sih? Maka jawabannya kalau Galileo sederhana. VBA ditambah dengan VA. Misalnya dia bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon, relatif terhadap kereta nih. Keretanya bergerak dengan 5 meter per sekon. Maka kecepatan orang ini menurut B adalah 5 ditambah 3. Kan gitu kan? 5 itu kecepatan kereta, 3 itu kecepatan orang, maka jawabannya adalah 8. Ternyata menurut Einstein ini tidak seperti itu, tapi ikut rumus ini. Ya. Nah, kita lihat ya, kalau ini kan dibagi dengan C kuadrat. Kalau VBVA berarti kan ini bisa 5, ini 3. Ini berapa? 15 dibagi C. Nah, kita tahu C itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi teman-teman melihat ya, kalau misalnya C-nya kita kuadratin, maka nilai yang atas ini praktis ini 0 ini yang di dalam sini ya. Praktis 0 kalau kecepatannya sehari-hari. Mendekati Galileo. Nah, kapan terjadi penyimpangan? Ketika pergerakannya mendekati kecepatan cahaya. Misalnya kecepatan dari suatu benda itu sangat cepat ya. Katakanlah setengah dari kecepatan cahaya. Misalnya kita berada di dalam bintang yang dekat black hole, itu bisa kecepatannya sampai 10% kecepatan cahaya. Ya. Bintang dekat black hole itu bisa cepat banget karena tarikan gravitasinya besar sekali. Kemudian kita punya seseorang yang bergerak dengan kecepatan kecepatan 0,8 C. Ya. Orangnya bergerak 0,8 C relatif terhadap si bintang yang sangat cepat tadi. Berarti menurut orang yang ada di bumi, kecepatan ini kalau pakai Galileo, setengah C ditambah 0,8 C. Berapa ini? 1,3 C kan? Nah, padahal tidak boleh ada kecepatan yang lebih dari C. Ini nggak boleh, ya, tidak ada. Berarti ada sesuatu yang salah dengan transformasi Galileo itu, ya. Transformasi Galileo itu tidak berlaku jika tidak berlaku jika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Dia akan salah. Salah, ya. Karena tidak boleh ada orang bergerak dengan 1,3 C. Ya.
Makanya yang benar yang seperti apa, gitu kan? Nah, coba kalau kita pakai rumusnya Einstein sekarang, penjumlahan kecepatannya. Berarti kita punya apa ini? Rumusnya VB sama dengan VBA, ya. Gua kok pakai bolpen ini salah nih, gede banget ya. VB sama dengan, VBA berapa? Setengah C plus 0,8 C. Oh, kan bahaya ini. Karena bisa lebih dari C. Tapi kita lihat ada koreksinya di bawah ini. 1 plus, ya, VBA. VBA itu apa? Setengah C. VA 0,8 C. Dibagi dengan C kuadrat. Kalau kita ngitung ini, kita dapatnya 1,3 C. Dibagi berapa? 1 plus berapa C ini? Setengah kali 0,8. Ya, berapa ini? 0,4, ya. C kuadrat. Enggak. Iya, benar. 0,4 C kuadrat dibagi C kuadrat. Set kecoret. Jadi 1,3 C dibagi dengan 1,4 C. 1,4 C, C-nya kecoret ya. Nah, coba pakai kalkulator. 1,3 dibagi 1,4 itu nilainya berapa? Coba, siapa yang mau ngitung? 1,3 C dibagi 1,4 itu berapa? 0,928. Ya, 0,92 C kan. Kesimpulannya kita apa? Orang ini bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap si benda ini yang sangat cepat ini. Tapi menurut orang di bumi, kecepatannya 0,92 C, bukan 1,3 C. Artinya tidak bertentangan dengan bahwa kecepatan sesuatu itu melebihi C, karena nggak melebihi C ya. Nah, ngerti ya? Jadi yang bawah ini apa ini? Ya, ini faktor koreksi ya. Jadi harus ada ini. Nah, ini faktor koreksinya. Ini faktor koleksinya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Mana VB, mana VBA, mana VA, dan seterusnya. Hah? Oke. Nah, seru ya. Oke. Serunya ini kalau dinyalain mic-nya ada yang ngorok kali ya. Oke. Maksudnya seru suara ngoroknya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke konsekuensi berikutnya, yaitu bahwa waktu itu bukan sesuatu yang absolut ya. Ini menarik banget nih. Ya. Jadi kalau orang bergerak itu menurut orang yang diam tuh waktunya lebih lambat. Karena lintasan waktunya itu ya. Kalau di sini itu kan 1 detak jantung misalkan itu adalah sekali kena cermin terus cahaya balik lagi ke detektor, jadi TikTok gitu ya. TikTok itu balik tuh katakanlah 1 detik gitu. Ini kalau dia diam tuh TikTok. Tapi ketika dia bergerak itu lebih panjang lintasan cahayanya. Ketika dia bergerak itu lebih panjang TikTok gitu. Jadi ada selang waktu ya. Nah, kita sebut ini sebagai proper time nih. Proper time itu waktu diam. Waktu diam itu waktu dia diukur dalam keadaan diam. Jadi ini tuh proper time. Dia diukur dalam keadaan diam. Ya, ini pemahamannya. Nah, kemudian ya, kalau yang bawah ini berarti dia adalah T, gitu kan? T itu adalah waktu yang dilatasi, dilation time, ya, dilation time. Bukan dilatasi ya, dilasi ya. Jadi dilasi itu ya, dilasi. Ini dilasi atau dilatasi? Nah, time dilation. Jadi yang benar itu dilasi, bukan dilatasi. Ya. Oke, jadi menurut orang yang katakanlah di bumi ini, si orang di dalam ini akan mengalami waktu yang lebih panjang karena kecepatan cahayanya itu sama, sehingga konsekuensinya waktunya yang mulur gitu ya. Jadi waktunya yang berkorban. Ya mungkin ini nggak langsung gampang dipahamin secara logika ya. Tapi ini masuk akal karena cahaya itu yang menentukan 1 detik jantung, 1 detaknya itu tergantung dari lintasan cahaya. Nah, kalau menurut si astronot ini kebalik kan? Menurut astronot ini si observer on Earth-nya yang waktunya lebih lama. Menurut si astronot ini orang di bumi ini bergerak mundur kan begitu kan? Si cewek ini bergerak mundur.
Jadi relatifnya ada di situ, gitu ya. Menurut si orang di bumi, si astronotnya tambah lama waktunya, menurut si astronot orang yang di bumi tambah lama. Ya sama-sama orang dan astronot tuh bagi mereka waktunya sama aja, nggak Kak? Maksudnya dia nggak menjadi lebih lambat atau apa enggak. Cuman relatif terhadap yang lain tuh dilihatnya itu seperti itu, ya. Oke, jadi mana yang benar ya dua-duanya benar, ya kan? Nah, sekarang yang menarik kalau dia kembali lagi si astronotnya dipertemukan dengan orang itu ya. Nah, ketika dia kembali di sini dia ada acceleration ya, ada percepatan. Jadi word line-nya itu sudah nggak sama lagi. Word line-nya itu sudah intersect gitu ya. Intersect itu saling berpotongan. Jadi ketika terjadinya si orang itu balik lagi, nah disinilah yang terjadinya ada dilatasinya itu yang sesungguhnya di situ. Ya. Tapi kita belum bahas itu ya. Ini paradoks kalau ada orang pergi terus balik lagi. Ketika dia balik itu dia mengalami percepatan dan perlambatan yang kalau teori relativitas umum mengatakan bahwa itu sama dengan medan gravitasi. Jadi ketika dia berada di dalam medan gravitasi yang besar, waktunya terasa lebih lambat. Ya. Jadi kalau kita berada dekat supermassive black hole, kita berada dekat supermassive black hole itu waktu terasa lambat dan itu sudah diukur kok ya. Itu bukan cerita fiksi ya. Jadi kalau kita berada dekat black hole, waktunya menjadi lambat. Kembali lagi ke sini, kita menjadi lebih muda ya, karena kita mengunjungi black hole itu umur kita bertambahnya itu lebih lambat ya. Karena misalnya yang tadinya detak jantungnya buat kita itu setahun ya, sekarang setahun ya. Buat orang lain tuh bisa 10 tahun gitu karena kita dekat black hole. Ya, seperti itu. Itu namanya dilasi waktu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi delta T itu selalu lebih besar daripada T ya. Kemudian yang kedua adalah pengerutan panjang. Jadi kalau ada yang bergerak relatif terhadap kita yang diam, itu panjangnya menjadi berkurang karena lintasan cahayanya menjadi lebih pendek. Ya, contohnya kalau ada cermin di sini, dia ke sini dan balik lagi, itu dia sudah menempuh jarak tertentu. Dia sudah menempuh jarak tertentu sehingga katakanlah mendekati Alpha Centauri, sehingga cahayanya ketika kembali lebih pendek kan lintasannya. Jadi lebih pendek lintasannya artinya apa? Artinya panjangnya terlihat lebih pendek. Tapi menurut astronotnya sama aja panjangnya. Kalau menurut astronot si planetnya ini yang mengkerut ya teman-teman ya. Jadi menurut astronot si planetnya ini yang mengkerut. Ya, ini namanya relativitas. Nah, paling gampang saya gambarkan dalam bentuk cerita muon ini. Ya. Oke, jadi ceritanya begini. Pada suatu hari ya kita punya planet yang namanya Bumi di sini ya. Kita tahu Bumi itu memiliki atmosfer ya. Dalam atmosfer itu sepanjang waktu ada partikel-partikel kosmik yang senantiasa menabrak atmosfer kita. Salah satu dari banyak partikel itu bernama muon ya. Muon itu ketika diukur di dalam lab fisika ya. Nah, usianya bisa kita ukur. Usia si muon itu kita ukur sebagai T0 yaitu waktu diam. Karena kan kita ukurnya di lab pada saat dia diam ya. Katakanlah usia hidupnya 10 pangkat minus 6 detik ya. Kasihan dia umur muon itu sangat pendek ya. 10 pangkat minus 6 detik. Nah, kita kan tahu kan jarak bumi dan atmosfer itu bisa kita ukur ya. Katakanlah jaraknya sebagai L0 yaitu jaraknya itu L0 itu sebagai jarak diam ya, proper length. Disebut sebagai proper length. Dan ini kita sebut sebagai proper time. Nah, dengan usia yang sangat pendek itu, kita kan bisa menghitung kan berapa jarak yang bisa ditempuh oleh muon. S sama dengan V kali T. Ya. Nah, sekarang dengan V-nya muon itu kita tahu berapa ya. Katakanlah V-nya itu 0,6 C gitu. Maka ya jaraknya bisa kita hitung 0,6 C dikali waktunya tadi ya. Yaitu T0 tadi. Nah, setelah dihitung itu kira-kira
Jaraknya itu cuma sampai ke sini nih. Jarak tempuhnya. Jadi seharusnya muon itu tidak akan pernah hidup cukup lama untuk mencapai bumi. Ya. Kasihan ya. Nah, apa artinya? Dia akan mati sebelum dia mencapai bumi. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi, yaitu ternyata ada muon. Nggak cuma ada, banyak muon. Ada banyak muon yang sampai ke bumi. Bagaimana kita menjelaskan ini? Ya. Nah, untuk menjelaskan ini, untunglah adanya teori relativitas tadi yang bisa menjelaskan. Oke. Kita lihat versinya si orang di bumi dulu. Oke. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, menurut teori relativitas, kenapa muon bisa sampai ke permukaan bumi. Di sini ada yang bisa menjelaskan. Apanya yang berubah? Apanya yang membedakan muon di lab sama muon di cerita yang ini ketika dia sampai di atmosfer? Ada yang bisa menceritakan? Apakah yang dialami muon menurut orang di bumi? Apakah muon mengalami dilasi waktu atau kontraksi panjang? Ada yang bisa menjawab? Menurut orang di bumi? Arpan mungkin, Pan? Ya Pak, Muonnya itu mengalami apa? Waktunya mengalami dilasi atau enggak logika? tadi muon itu bergeraknya itu berapa? 0,6 C ya? Usianya lebih panjang atau lebih pendek daripada saat dia di lab? Atau sama aja usia? Ketika dia bergerak dari ruang angkasa menyentuh atmosfer, itu dia memiliki kecepatan enggak? Memiliki. Ya, 0,6 C katakan. Ya. Kalau dia bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya, waktunya bagaimana? Waktunya sama dengan T0 atau delta T sebetulnya? Waktunya kalau semakin dekat dengan cahaya berarti semakin dekat dengan 0. Kalau dia mendekati kecepatan cahaya, maka waktunya terasa lebih pendek atau lebih panjang buat kita. Nah, itu kuncinya. Segala sesuatu yang bergerak tuh tadi lintasan waktunya ingat segitiga kan? Segitiga. Jadi gimana nih Arfan? Umurnya si muon terasa lebih panjang atau lebih pendek? Umurnya si muon itu terasa yang bawahnya itu lebih pendek. Karena gimana ya? Karena kayak yang atas itu kayak melengkung gitu, yang bawah lurus. Kayak nah, sebetulnya kalau muonnya bergerak pasti umurnya lebih panjang. Kenapa? Karena lintasan waktunya menurut kita akan membentuk lintasan yang lebih panjang karena dia akan bergerak. Jadi detaknya itu lebih panjang nih. Di gambar yang tadi itu loh. Ya, jadi segala sesuatu yang bergerak itu waktunya menjadi T. Ya, dan mungkin Arpan masih ini ya, masih belum. Nah, jadi waktu hidup muon sekarang itu adalah T0 dibagi 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Kenapa? Karena muonnya sedang bergerak, sedangkan di lab muonnya sedang diam. Nah, itulah pembedaannya. Ya. Itulah alasannya kenapa muon bisa sampai ke permukaan, karena usianya bertambah panjang, sebesar T0 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Jadi yang tadinya menurut perhitungan, dia cuma bisa sampai sini, dia bisa sampai bawah, karena ada dilasi. Ya. Kalau menurut muonnya sendiri gimana? Oke, ya. Nah, kalau menurut muon bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut muon? Kalau menurut muon usianya itu tetap sama. Tetapi sekarang jarak bumi dari atmosfer menjadi L. Nah, ini menurut muon, ya. Jaraknya menjadi L. Nah, apakah L itu lebih besar dari L0 atau L itu lebih kecil dari L0? Ada yang bisa jawab? Menurut muon,
Jaraknya itu mengkerut atau ya gimana jawaban? Mungkin sederhananya kayak kalau muon itu nganggap dia ke bumi lebih cepat karena jarak dari kalau dia sedang bergerak itu jarak dia ke bumi itu lebih pendek. Sedangkan kalau kita orang dari bumi itu nganggap dia kalau waktu hidup muon itu lebih panjang karena yaitu jarak L0 itu lebih besar daripada L. Iya, itu dia. Jadi menurut muon tadi gimana? Jaraknya itu menjadi pendek ya, betul ya? Jadi pendek. Kenapa? Karena jaraknya menjadi L0 akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya, di mana nilai ini selalu kurang dari 1. Jadi L-nya sekarang itu selalu menjadi lebih kecil dari L0. Dia mengkerut jaraknya. Nah, menurut manusia, usia muon yang bertambah. Kira-kira siapa yang benar? Dua-duanya benar sih. Dua-duanya benar. Cuman masalah perbedaan kerangka acuan aja. Itu yang namanya, kenapa dua-duanya benar ya? Namanya juga kita mempelajari yang namanya relativitas. Dalam relativitas tuh tidak ada yang salah. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kita juga dalam berpikir harus menghargai pendapat orang kadang ya. Karena bisa saja pendapat orang dan kita sama-sama benar juga ya. Nah, jadi itu. Ya, itu adalah kunci dari cerita tadi. Ya. Menurut menurut muon waktunya sama, tapi jaraknya mengkerut. Kalau menurut manusia usianya yang bertambah. Ya. Jadi ujung-ujungnya sama-sama benar. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan berarti kan. Jadi nih. Nah, terus massa ya. Massa itu juga tidak konstan. Kalau dia bergerak sangat cepat, maka apa? Massanya menjadi bertambah berat. Bukan berarti atomnya bertambah berat, tapi inersianya yang bertambah. Inersia itu relatif, gitu. Bertambah sebesar massa diam dibagi 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Jadi sebuah benda itu ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya mengalami penambahan massa yang disebut sebagai massa relativistik karena ada faktor ini faktor inersianya ini ya. Dia terasa bertambah berat, tapi ketika dia diam dia menjadi massa diamnya. Nah, peluruhan radioaktif itu selalu dilihat dari kerangka yang diam ya. Sedangkan elektron yang dipercepat di pemercepat partikel seperti di CERN itu ya, di Geneva itu massa relatif yang dilihatnya ya. Jadi kita lihat E sama dengan mc kuadrat itu bisa diturunkan dari hubungan relativitas massa dan energi kinetik. Cuma di sini nggak diturunin ya, bisa dilihat di YouTube. Nah ini adalah satu yang sangat fenomenal ya. Berarti apa? Berarti benda yang diam itu mengandung energi yang sangat banyak. Ya. Karena apa? Coba bayangkan C itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Berarti C kuadrat itu 9 kali 10 pangkat 16 Joule. Meter per second kuadrat. Meter per second ya. Meter kuadrat per second kuadrat. Nah itu kalau kita kalikan dengan massa yang cuma 1 gram saja, itu kalau dikalikan dengan C kuadrat itu besar sekali nilainya. Ya. Nah itu cara kerja dari reaktor nuklir itu seperti itu, atau bom nuklir itu seperti itu. Jadi perubahan dari massa ikat sebetulnya ya. Massa energi ikat itu diubah menjadi panas, yaitu ledakan itu tadi. Ya. Nah, itu juga ironi ya, karena Einstein itu kan suka damai ya, pasifis gitu ya. Tapi dia secara nggak sengaja menemukan rumus E sama dengan mc kuadrat ini, kemudian bisa digunakan sebagai senjata yang ya bisa kalau dipakai bom nuklir ya bisa menghancurkan peradaban manusia begitu ya. Nah, ini. Nah, apa sekarang perbedaannya dengan relativitas umum? Kita belum ngomongin gravitasi kan, kita baru ngomongin dilasi waktu, pengurutan panjang, massa relatif. Nah, tetapi sebetulnya gravitasi itu juga secara makroskopis ya bisa dipahami sebagai kelengkungan ruang waktu.
keberadaan massa akan melengkungkan ruang waktu, ya. Jadi kehadiran massa yang berat itu akan menghasilkan lengkungan yang besar, sehingga ruang waktu di sekitarnya itu menjadi tidak datar lagi. Ya. Nah, secara matematis ini adalah persamaan Einstein yang sangat terkenal. Di sebelah kiri menggambarkan curvature atau kelengkungan ruang waktunya. Di sebelah kanan menggambarkan distribusi energinya. Ya. Jadi kita bisa lihat visual yang lebih akurat tentang gravitasi di YouTube ini. Ya. Sudah, kita coba saja. Ya. Oh, berarti harusnya sudah jalan. Ya. Hey Player One, do you think to be ready for this? Join Valorant and play as one of a global cast of Welcome back to Science Click. Today, how to visualize general relativity. The goal of this video is to show different representations of the theory and to put forward a brand new one, which I have not yet encountered, although it possesses a great number of qualities. The idea behind this new representation is to make the best possible use of the video format, and in particular its temporal dimension, in order to faithfully reproduce what the mathematics tell us. In middle school and then high school, we learn that freefall can be modelled by a force. It's the force of gravity. This force allows us to predict the movement of objects, stating that they are attracted to each other, and in particular to massive objects like the Earth. However, this description is merely an approximation, and it fails when the pull is too strong, such as the path of Mercury around the Sun. It was in 1915 that Albert Einstein proposed a new theory, a rigorous mathematical model which made it possible to describe freefall more accurately. For Einstein, there is no such thing as a force that would act at a distance. It is the fabric of the universe itself which gets distorted and drags objects into a fall. In order to grasp this very complex theory, it is important to design visualizations that make it more intuitive. The representation that is most often used is that of a large elastic sheet on which massive objects are placed. By deforming the fabric under their weight, the more massive objects pull everything in their direction, like marbles in a bowl. At first, this image seems to have two advantages. It is very simple and intuitive, and it helps us understand that bodies attract each other indirectly, through an underlying fabric, space-time, whose geometry can be altered. However, although it is extremely widespread, this way of presenting general relativity has a large number of problems, which make it not very rigorous. In this video, we will try to improve this image by making 4 major changes. To begin with, the image of the elastic sheet seems to indicate that objects are placed on spacetime, like marbles, while in reality, spacetime is the fabric of the universe that contains them. Therefore, one improvement that we can start with is to flatten objects onto the surface, so that it is clear that they are not exterior but contained within spacetime. Next, one of the biggest problems with this representation is that it sort of explains gravity by gravity. To the question, why does the apple fall on Earth? This visualization seems to answer that it is because the apple is pulled downwards, which causes it to fall like a marble in a bowl. But it is not acceptable to explain gravity inside spacetime, using gravity outside spacetime. We hence have to find a better explanation. In particular, it is more rigorous to say that if objects follow the well created by the Earth,
It is because they move in a straight line but within a curved geometry. When they fall, objects move straight ahead, but the curvature of space-time gives us the impression that these trajectories are deflected. To understand, we can imagine the surface of a sphere, on which two ants would head north. At the start, the two paths are parallel, and we might think that as they progress straight ahead, the two trajectories will never cross. However, the two ants end up meeting at the North Pole. This is possible thanks to the curved geometry of the sphere, on which straight lines tend to get closer to one another. Inside spacetime, the phenomenon is similar, and objects seem to attract each other when they are simply following the curved geometry in straight lines. However, this picture of an elastic sheet is still misleading. Indeed, one could think that if spacetime can bend, it is due to the existence of a higher dimension. Here, for example, the two-dimensional sheet seems to bend into a third dimension. In reality, this is not the case, and the mathematics of relativity do not require any higher dimension for the universe to bend. It is therefore preferable not to represent this sheet seen from the side, but rather from the top, with a grid to illustrate the curvature. While we're here, this also allows us to restore the three dimensions of space in which we live. Finally, the most important issue with this representation is the fact that our diagram completely ignores the time dimension. Space-time is an object with 4 dimensions, 3 dimensions of space, but also 1 dimension of time, which can equally bend and curve. Faithfully rendering a 4-dimensional geometry is strictly impossible, and we therefore have to find a trick. A first idea would be to add small clocks to our diagram at each point of the grid. In this way, the space grid becomes a space-time grid, and we understand that time can flow differently depending on where we are. That being said, adding clocks to our diagram doesn't give us much more intuition, and in particular we still don't really understand what causes objects to fall. If we drop an apple, for example, why does it start to move towards the Earth? To really understand, it is necessary to remove 1 dimension of space to represent the dimension of time. In fact, it is the time component of the curvature which explains gravity. With such a diagram, we see that the apple is always in motion. Even when it has no speed at the start of its fall, the apple is still moving in time. It progresses towards the future. When no force is applied to the apple, the curvature of spacetime will gradually bend its trajectory between a temporal speed towards the future and a spatial speed towards the ground. The apple moves in a straight line, but the curvature of spacetime rotates the orientation of this straight line between time and space. We therefore understand that if the apple falls towards the ground, it is because it started with a speed through time. The curvature of spacetime generated by the Earth has merely converted this temporal speed into a spatial speed. Having said that, as human beings, we do not perceive the temporal speed of objects. When an apple is dropped, it appears to us to be motionless. We do not perceive the fact that it has a motion through time. From our point of view, we experience the world instant after instant. And this diagram where objects form tubes over time, world lines, is not very intuitive. Our last step will therefore be to slice this diagram, to cut it up instant by instant, in order to form an animation which includes time. The curvature of the universe, which causes straight lines to dive into the Earth, becomes a movement of contraction,
The rate of this contraction is constant and perpetual because the curvature of space-time, which depends only on the mass of the Earth, is always the same. However, it is very important to understand that the geometry does not really contract. It's the fact that straight lines get closer together that gives this impression of contraction. The phenomenon is quite similar on the surface of a sphere. The curvature is constant on the sphere, but the straight lines seem to be perpetually getting closer together. It is this representation which I find to be the most appealing for visualizing general relativity. The Earth, because it is very massive, deformed space-time, giving it a curvature. For us, the curvature of space-time appears as an endless contraction of the grid. In technical terms, we say that the volume contained between geodesics shrinks over time because of the curvature. This grid that shrinks represents what we call inertial frames, frames in freefall. With respect to this grid, a body that is not subject to any force will conserve its movement. Thus, if we drop the apple with no initial velocity, as no force acts upon it, it will remain motionless relative to the grid, but as the grid contracts, the apple will fall. With this image of relativity, it is also easy to see that the surface of the planet is constantly accelerating upwards, because it is always going against the natural movement of the grid. Finally, if we throw an object sideways with an initial velocity, no force is applied on it, and it will therefore continue in a straight line within the grid. But as the grid contracts, the object is constantly pulled back towards the Earth. That's exactly how the Moon orbits the Earth, and the Earth orbits the Sun. Oke nih teman-teman ya, seru banget ya. Coba Anda bayangkan ya, selama ini kita menganggap gravitasi itu ada sebuah vektor gitu ya, ada gaya gravitasi ya. Ternyata kalau kita lihat tuh tadi gaya gravitasi itu nggak ada kan, yang ada hanya kelengkungan ruang waktu ya. Jadi sebuah planet seperti bulan bisa mengitari bumi itu karena ada kelengkungan. Dia ruang waktu yang kalau kita jalankan terhadap waktu itu, dia seperti menyedot ke dalam bumi itu ya. Nah itu salah satu alasan kenapa kalau sebuah benda kita lempar dia akan jatuh ke bawah, karena ada medan gravitasi ya yang senantiasa menuju ke bumi, menarik benda itu ke bumi ya. Jadi ya itu membuat kita menjadi paham tentang bagaimana menggambarkan ruang dan waktu di sekitar kita ya. Ini luar biasa, penemuan yang luar biasa sekali ya. Kita memahami gravitasi itu seperti itu, teman. Di dalam skala yang sangat kecil ya, kuantum itu ya, pada saat Big Bang itu kita perlu teori quantum gravity. Dan sampai sekarang kita belum benar-benar menemukan teori quantum gravity yang benar-benar kita yakin 100% sebagai teori yang benar ya. Kita masih berdebat soal itu ya. Oke. Nah, inilah ya, serunya kita belajar fisika ya. Jadi relativitas itu menunjukkan bahwa ruang dan waktu itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini sesuatu yang mengubah ya pola pikir kita tentang alam semesta dan sekitar. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini slide yang paling penting ini sudah kita bahas ya. Ini slide teknis yang kalau dosen membuat ujian tuh ngambilnya dari slide ini. Ya. Yang dua itu slide cerita itu. Ya, jadi ada 2 slide lagi ya, yaitu fisika film fiksi dan space travel tamasyak ruang angkasa. Itu banyak ceritanya. Oke. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ya. Pak, saya izin tanya Pak. Ya, silakan. Kan tadi kan dari video yang saya tonton saya tangkap bahwa waktu itu merupakan dimensi keempat, benar atau tidak Pak? Apa saya salah tangkap? Benar, itu benar sekali. Jadi Kan kalau waktu misal ya, silakan. Kalau misalkan satu dimensi itu kan kayak kiri kanan, 2 Ya. dimensi ditambah depan belakang.
3 Iya. dimensi ditambah atas bawah. Kalau 4 Iya. dimensi, waktu maju, kenapa waktu tidak bisa berjalan mundur? Kan waktu itu kan merupakan dimensi, artinya bisa berjalan mundur dong. Ya. Apa salah? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami apa itu waktu ya. Jadi, waktu itu kenapa dia nggak bisa berjalan mundur? Itu ada namanya hukum entropi. Nanti kita belajar di sini ya. Ini bagus pertanyaannya. Jadi gini, sama halnya kenapa kamu punya kopi panas. Kamu taruh kopi panas itu di meja. Lama-lama kopinya menjadi apa? Menjadi dingin. Bisa nggak kamu taruh kopi yang dingin di meja, terus tiba-tiba tanpa ada yang energi lain, dia bisa jadi panas? Nggak bisa kan? Nah, atau kamu misalnya kamu punya kertas, kamu robek kertasnya jadi kayak konfeti gitu kecil-kecil. Terus kamu hamburkan. Nah, bisa nggak kertas itu kembali seperti semula lagi? Nggak bisa ya. Nah, jadi waktu itu adalah seperti entropi gitu ya. Jadi ketidakteraturan ya. Dia selalu menuju ke entropi maksimum. Artinya ada aturan yang tidak memperbolehkan waktu itu mundur karena dia harus menuju yang namanya hukum entropi itu ya. Jadi selalu dia menuju ketidakteraturan. Nah, jadi itu alasannya. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Kenapa waktu itu nggak mundur? Ada yang bilang selain hukum entropi itu dimulai ketika Big Bang, ya. Ketika Big Bang itu ruang waktu terus mengembang, ya, terus mengembang. Yang laju pengembangannya itu mendekati kecepatan cahaya, ya. Jadi kita tuh sedang mengembang dalam ruang yang bergerak dengan kecepatan cahaya, ya. Mengembang terus. Nah, karena dia mengembang, itulah di situ kenapa kita merasakan waktu itu bergerak maju. Seandainya ruang itu mengkerut kembali, itu waktu itu akan bergerak mundur. Ya. Makanya kan kalau yang orang Islam ada di Quran itu apa? Kami memperluaskan alam semesta dan akan terus meluaskannya. Ya. Jadi waktu itu akan terus bergerak maju. Ya, sampai ada saatnya Allah berkehendak lain. Ya. Jadi itu salah satunya karena kondisi awal ya, initial condition Big Bang itu ketika mengembang, itu waktu harus berjalan maju. Karena hukum entropinya menyatakan menuju entropi maksimum. Tapi kalau ada Big Crunch, ya kita nggak tahu. Ya mungkin setelah itu waktu berjalan mundur. Gitu. Nah. Kemudian yang menarik juga, matahari itu helium hidrogen suatu hari akan terbakar habis. Gitu kan. Akan terbakar habis, sehingga yang tersisa hanya sedikit helium saja. Nah, ketika dia hanya helium, itu matahari akan berekspansi terus. Mengembang terus, hingga dia mengembang itu suatu saat menelan planet-planet yang ada di depan bumi. Ya. Jadi ini matahari, suatu saat dia bahan bakarnya habis, kan ini hidrogen sama helium. Di sini ada, kalau nggak salah, Merkuri dulu ya, baru Venus, ya. Kemudian ada bumi. Ya. Nah, dia akan terus mengembang. Karena dia sudah kehabisan hidrogen untuk diubah menjadi helium. Dia akan menelan Merkuri dan warnanya akan berubah. Dia tidak menjadi black hole karena masanya tidak sampai 5 kali massa matahari. Ya. Dia akan mengembang dan akan menelan Merkuri dan Venus dan akan tepat berhenti seperti ini. Ya. Warnanya adalah merah menyala. Ya kan? Ya kan? Nah, pada saat itu kemungkinan manusia udah kiamat belum nih harapan? Saya mau tanya. 5 miliar tahun, ya. Kamu nggak bisa jawab, nggak ada orang yang tahu kapan kiamat terjadi, ya. Tapi pada hari itu jarak antara bumi dan matahari itu sangat berdekatan dan matahari itu tidak sepanas sekarang, makanya manusia bisa tahan, ya. Jadi matahari akan merah menyala berada di atas bumi dan orang ini ya di si bumi ini mungkin karena sudah ada tekanan yang begitu berat dari matahari gitu ya. Kondisi alam ini semuanya sudah menjadi padang gitu ya. Seperti padang mahsyar begitu ya. Jadi mataharinya serasa hanya berada di atas bumi ya. Nah, ini kan seru ya kalau kita belajar fisika atau perjalanan satu malam menembus 7 langit gitu ya. Ketika bergerak mendekati cahaya maka jaraknya mengkerut. Jadi 7 langit itu bisa menjadi hanya jaraknya bisa ditempuh dalam satu malam. Ya, itulah kehebatan dari bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta kita ya.
ada hukum-hukum yang memperbolehkan kita untuk travel ke dalam dimensi-dimensi yang langit-langit yang jauh gitu ya, galaksi yang jauh. Kalau kita bisa bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya itu, jaraknya seperti muon tadi, bisa mengkerut. Ya. Maka kita bisa tamasya keluar angkasa. Ya. Cuman masalahnya belum ada pesawat yang bisa mendekati kecepatan cahaya. Itu ya. Oke. Bagaimana dengan wormhole gitu ya, kayak di film Interstellar gitu ya. Ya, wormhole itu sebetulnya jalan pintas gitu ya. Kalau kita punya ruang A dan ruang B, itu kita bisa terhubung dengan wormhole ini. Sampai sekarang orang belum melihat, tapi kalau black hole sudah ada. Ya. Jadi ada kemungkinan kalau kita masuk ke dalam wormhole, kita bisa keluar ke masa lalu atau masa depan atau dimensi lain. Ya. Oke. Demikian penjelasannya Arpan ya. Jadi ini bisa dijelaskan oleh keadaan awal pada saat terjadinya Big Bang itu, di mana semesta itu mengembang. Sehingga ruang waktu itu hanya punya satu arah, yaitu mengembang, karena dia didorong oleh initial condition, kondisi awal pada saat alam semesta, ya. Dan disitulah diletakkan hukum entropi. Nah, lain ceritanya Pan, kalau alam semesta itu tiba-tiba mengkerut, jadi waktunya bisa mundur itu, ya. Jadi ini bisa terjadi kalau terjadi big crunch gitu ya, kita jadi kembali mundur lagi gitu. Ya. Demikian jawaban saya Arpan ya. Sementara itu dulu ya. Jadi ini nggak ada yang tahu pasti kenapa nggak bisa mundur, tapi salah satunya itu penjelasannya. Ya. Keadaan awal pada saat pertama terjadi Big Bang itu dia mengembang. Jadi waktu itu maju ke depan, forward ya, dari masa lalu ke masa depan. Ya. Ini ada banyak buku-buku ya. Siapa yang pernah baca buku ini atau nonton film ini? Kalau ini udah pernah nonton pasti ya. Ini juga nih ya, Matt Damon ya. Oke. Ini menunjukkan ya bagaimana ceritanya kita bisa sampai bahkan juga para ilmuwan terdahulu punya impian-impian seperti ini ya. Nah, sekarang ada Elon Musk yang mau mengkolonisasi Mars gitu ya, dengan SpaceX-nya ya, menciptakan roket yang bisa mendarat kembali ya, itu menghemat sekali ya Elon Musk ini ya. Tamasya keluar angkasa itu sekarang sudah mungkin ya, cuman masih sangat mahal ya biayanya. Ini sudah ada beberapa perusahaan yang memiliki visi untuk menerbangkan orang-orang kaya ke luar angkasa untuk bertamasya ya. Seperti ini ya. Nah, ini yang mau diajak siapa ini? Pertama kali diajak. Mungkin para penganut bumi itu datar ya bisa ya ikut tamasya ya. Nanti sampai di atas kita lihat ya buminya seperti apa. Kalau gerhana kan kelihatan tuh. Gerhana bulan itu kan kelihatan buminya bulat. Kok masih belum percaya buminya bulat ya. Bayangan bumi di bulan itu ketika gerhana matahari. Ya, makanya saya tuh kayak bingung gitu. Orang udah jelas buktinya ya. Jadi bayangannya ketika bulan itu terjadi gerhananya, itu kelihatan bumi itu seperti ini gitu loh. Bentuknya itu bukan seperti mangkok begini, tapi benar-benar irisan seperti lingkaran. Itu kan udah jelas ya bahwa bentuknya itu seperti itu ya. Nah, ini banyak ngayal-ngayal ya ceritanya, tapi ya harganya segini siapa yang mau ya? Berapa ini? 5 miliar ya. 5 miliar kalau benar nggak ini 5 miliar ya? Sekitar 4 miliar ya. 100.000 dolar itu kan 1,6 miliar ya. Nah, 1,6 miliar sekitar 3 sampai 4 miliar ya. Ya kalau Raffi Ahmad bisa naik ini ya. Ya, atau ya banyak lah, orang Indonesia banyak yang punya harta lebih dari itu. Jadi tahun 2024 itu terjadi nanti mulai tahun ini tuh Mars colonization. Jadi ada satelit yang mendarat kemudian mulai merancang peta biru peradaban di Mars ya. Ada juga Venus colonization, Havoc project, ini ya baca-baca aja ya. Ini nggak akan ditanya di ujian ya. Jadi ini cuma cerita-cerita aja. Dan ini seperti ini gambaran Elon Musk ya. Seperti ini gambarannya akan ada koloni di Mars yang dimulai dengan pembuatan gas rumah kaca. Ini ironinya gini.
musuh utama pemanasan global itu kan efek rumah kaca. Nah, di Mars itu justru efek rumah kaca itu mau dimanfaatkan untuk mengendalikan atmosfer di Mars. Jadi di Mars itu dengan efek rumah kaca itu diharapkan suhunya menjadi lebih naik karena suhunya tuh terlalu dingin sekarang. Jadi justru mau dibuat efek rumah kaca supaya suhunya naik, kebalikan dari di bumi kan. Pengennya supaya suhunya turun gitu ya. Kalau di Mars efek rumah kacanya pengen dibuat kebalikannya. Ya, ini ada banyak film yang tidak akan saya putar di sini, tapi bisa diputar sendiri. Ya, ini ada foto permukaan Mars dan sebagainya. Building based on Mars, SpaceX ya. Mau ditonton atau enggak? Gimana teman-teman, mau ditonton? Tonton sendiri-sendiri aja ya. Kita lanjutkan satu slide lagi ya. Nah, fisika film fiksi ya, ini kan banyak nyeritain Avatar gitu ya. Bisa nggak kita kembali ke masa lalu? Kalau dari rumus ini kan, ini harus menghasilkan minus T0. Nah, ini baru bisa masa lalu. Tapi ini masalahnya nggak bisa, V itu nggak bisa lebih dari C. Kalau V lebih dari C itu nanti kita punya akar imajiner gitu. Nah, ini mungkin gitu ya. Tapi sampai saat ini nggak bisa ya. Walaupun di fisika kuantum konsep waktu ini agak berbeda ya. Makanya di film Avengers sebelum mereka naik mesin waktu itu mereka dikecilin dulu sampai ukuran atom ya. Gimana? Ada yang pernah nonton nggak Endgame ini? Ingat nggak superhero-nya itu sebelum dia itu kembali ke masa lalu dibuat kecil dulu ya. Nah, supaya masuk ke fisika kuantumnya itu ya. Ya, ini kebanyakan nontonnya. Sudah pada nonton nih kayaknya ya. Nah, pemahaman kompleksitas hanya berarti Rahman. Jadi ini kompleksitas alam ya, menunjukkan bahwa di alam itu nggak sederhana di kuliah ya. Di alam itu banyak interaksi sehingga salah satu itu kita menggunakan yang namanya termodinamika ini ya. Nah, ini tadi pertanyaannya Arpan ya. Kenapa waktu selalu berjalan maju ini entropi ya? Selalu bertambah ya. Aliran panas tadi hanya satu arah yaitu menuju ke masa depan. Ini tadi jawabannya Pan ya. Jadi hukum kedua termodinamika hanya mengizinkan waktu untuk bergerak ke masa depan. Ya, nah ini struktur ruang waktu tadi ya. Bagaimana masa itu menyedot ruang waktu tadi ya. Oke. Relativitas aliran waktu juga ya. Cahaya dapat dibelokkan oleh objek bermassa. Berarti ini menunjukkan bahwa apa? Kalau kita bergerak mendekati benda yang masif itu kita lebih mudah ya ketimbang mereka yang hidup di permukaan bumi karena kita mengalami yang namanya dilasi waktu yang luar biasa akibat gravitasi ya. Ya. Jadi itu yang terjadi ya. Black hole itu lubang hitam, ini sudah difoto kan? Nah, di galaksi M86 kalau nggak salah ya. Tapi yang di galaksi kita juga udah kefoto. Ini hasil dari ratusan terabyte ya yang digabung jadi satu, bentuknya seperti ini. Untuk menghasilkan gambar ini setengah mati ya. Sampai harddisknya dibawa-bawa naik pesawat. Ini hasil kerja 2 tahun, hasil moto. Satu foto mungkin dapatnya cuma kecil banget gitu ya. Terus digabungin jadi satu jadi kayak gini. Ini hasil dari miliaran foto digabung jadi satu. Nah, black hole-nya sendiri ada di tengah ini. Paling ukurannya segini. Nah, ini adalah apa ini? Ini lensingnya, bayangan cahaya yang mau kesedot itu tuh lensingnya ini. Black hole-nya paling segini nih. Sini, ya. Nah, ini kalau jari-jari kita udah belajar ini kan, kita udah belajar. Jadi kalau lihat black hole kok bentuknya kayak mata kucing gitu, enggak itu apa namanya? Itunya apa? Efek shadow-nya, light-nya. Aslinya dia kecil gini, nggak ada yang kelihatan hitam ya. Seperti itu. Ya, ini nanti baca sendiri ya, Einstein-Rosen bridge dan sebagainya, wormhole. Jadi orang bisa menghubungkan dua posisi gitu ya lewat jalan pintas. Ini sampai sekarang belum ditemukan ya. Terus apakah perjalanan waktu itu mungkin? Nah, ini itu ada yang membahas itu ya. Time travel ke masa lalu itu kondisinya seperti apa? Ya. Nah, ini tadi harus ada Einstein-Rosen bridge ini ya. Nah, makanya ini hanya terjadi di kondisi kuantum gitu ya. Nah, ini masih menjadi perdebatan. Apakah kita bisa kembali ke masa lalu? Yang jelas saya belum pernah melihat bukti ada orang yang benar-benar dari masa depan ke masa lalu.
ya. Yang ada cuman orang yang di masa sekarang tapi pola pikirnya masih di masa lalu. Ya. Ya. Nah, ini dibahas ya. Jadi apa yang dimaksud dengan closed timeline curve itu ya. Nah, ini syarat terjadinya perjalanan di masa lalu, adanya closed timeline curve yang menghubungkan dua waktu yang berbeda. Nah, syaratnya itu harus ada yang namanya pelanggaran terhadap hukum termodinamika yang entropi tadi. Cuman ini menjadi masalah karena sampai sekarang hukum ini nggak pernah dilanggar ya. Jadi sepertinya Allah itu memberi suatu cara untuk orang nggak bisa ke masa lalu itu. Karena dibuat waktu itu cuman maju ke depan itu. Ya. Tapi kalau perjalanan menuju masa depan itu sangat mungkin karena kita hanya perlu pergi ke objek bermasif seperti black hole tadi. Ya. Tadi ini ya, yang Joseph Cooper, ingat film Interstellar ya, dia ke black hole Gargantua itu usianya bertambah muda karena menurut dia sih biasa aja, cuman sehari. Menurut orang di bumi sehari di Gargantua 10 tahun di bumi. Makanya ketika dia kembali ya itu. Nah, apa yang terjadi kalau kita masuk black hole? Apakah ada spaghettification di mana badan kita akan melar? Kita nggak tahu kenapa, karena kita nggak tahu fisika di dalam sini. Ini hanya salah satu kemungkinan. Ya, apakah kita akan mati atau enggak? Ya. Kalau di film Interstellar dia masuk ke dimensi ruang lain. Ya. Oke ya, ini tinggal di ini aja ya. Jadi intinya sebetulnya di kuliah ini tadi relativitas ya. Jadi slide yang tadi yang awal-awal itu yang penting itu ya. Ini cerita-cerita aja ya. Jadi bagaimana fisika itu sangat aneh ya, tapi ternyata sangat seru gitu ya. Bisa menjelaskan yang namanya perjalanan waktu, kemudian film-film yang bagus itu ternyata menggunakan ahli-ahli fisika untuk menjelaskannya fenomena itu. Oke ya. Ini juga cerita Thanos ya. Jadi ketika Thanos itu Avenger itu mau mengejar Thanos tuh dia masuk ke salah satu world line di mana dia itu masuk ke sebuah world line yang berbeda. Jadi ketika mereka pergi ke ruang waktu, dunia mereka itu tetap berjalan, tapi mereka masuk ke dunia di mana si Thanosnya itu kalah ya. Jadi ini masih tetap kontroversial itu ya. Apakah ketika dia membunuh Thanos itu di dunia dia Thanosnya ngilang gitu ya? Belum tentu, jangan-jangan dia hanya pindah ke dunia lain gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke dunia lain itu dunia yang Anda tinggal itu Anda menghilang, tapi apa yang terjadi itu nggak berubah. Anda hanya mengubah nasib di salah satu timeline yang ini. Oke lah ya. Ya, ini kuliah terakhir ya. Sebelum ujian. Jadi pesan saya adalah untuk menjawab soal ujian itu hanya satu cara ya. Ada tahu rahasia ya itu ya, belajar ya. Nggak ada cara lain ya. Anda mau sukses apapun bidangnya ya, Anda belajar mengerjakan soal. Nah, setiap slide itu biasanya hanya terdiri dari 4 sampai 5 rumus utama. Ya. Jadi misalkan di slide yang ini apa namanya slide yang tentang listrik ya, listrik apa rumus-rumus utamanya. Jadi Anda membuat seperti kelistrikan ya, misalnya listrik statis, rumusnya apa? Ya. Konsepnya hukum Coulomb, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Terus ada medan E sama dengan F per Q0 ya. Ada W sama dengan apa? W sama dengan jadi biasanya ada cuman beberapa rumus tertentu saja yang harus dihafalkan ya. Magnet apa? Ya, F sama dengan Q V cross B sama dengan ada lagi F sama dengan L I cross B gitu. Nah, kemudian B sama dengan mu0 I per 2PR. Nah, rumus-rumusnya itu nggak lebih dari 5 biasanya yang kunci itu. Ya. Misalnya GGL sama dengan minus macam-macam ya.
ada fluxnya ya, N dibagi dengan d flux per dt gitu. Ya. Jadi ini rumus-rumusnya itu ditulis di sebuah kertas, kemudian dipelajari, dan setelah ditulis dalam sebuah kertas berisi rumus-rumus ini, ya, tiap bab ditulis rumus, itu nanti ada problem solving, yaitu mengerjakan soal-soal. Ya. Nah, semakin banyak mengerjakan problem solving, dibantu sama kertas contekannya ini, nah itu bisa mengerjakan semakin banyak soal. Ya. Terus kalau Anda mengerjakan satu soal dan Anda nggak bisa ngerjain, jangan berlama-lama di soal itu. Move on dan lupakan soal itu. Jadi jangan panik, aduh, udah 2 soal dilewat nih. Enggak, refreshing lagi. Ya. Fokus di soal yang Anda hadapi. Ya. Ambil intisari dari setiap slide. Ya. Ambil intisari. Intisari itu persamaan-persamaannya nggak lebih dari 5 kok biasanya. Ya. Nggak lebih dari 5. Jadi diulang-ulang terus gitu ya. Belajarnya itu jangan cuma semalam, ulang-ulang terus. Misalnya hari ini belajar 2 bab, besok belajar 2 bab, dicicil gitu ya. Seperti itu cara belajarnya. Ya. Nah, apalagi kalau kita sudah biasa mengerjakan soal, insya Allah pas ujian kita lebih confident. Oke, nanti di praktikum Anda belajar ya, praktikum terakhir mengerjakan sekitar 25 soal. Ya, nanti sama dosennya akan diajarkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, gimana? Ini kita akan foto dulu sebelum berakhir sessionnya. Iya, boleh Bapak. Kita foto dulu buat kenang-kenangan. Oke. Buat yang bisa foto, nyalain aja itunya ya. Jadi ya diambil gambar sama Ruth ya. Nah, ini ada Ahdan ya, halo. Teman-teman boleh on cam ya. Ini kok background-nya mencurigakan nih. Hadiah Pak, hadiah. Iya. Nah. Oke ya. Ini kelasnya mungkin teman-teman lain bisa on cam lagi. Ya. Untung baru sekarang on cam-nya. Kalau enggak pasti gelagapan ngajarnya tadi ya. Nah, karena oke. Ya. Oke, langsung aja di foto kali ya. Kenapa Pak? Belum pernah ketemu ya secara langsung. Belum. Kalau yang full belum pernah Pak. Oke, belum pernah ya. Oke. Ezra mungkin bisa bantu foto. Ya. Oke. Ini foto dulu berarti ya? Oke. Halaman pertama dulu. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Lihat dulu. Oke, kita take buat page kedua. Bentar. 3, 2, 1. Page 3. Oke. 3, 2, 1. Oke. Yang terakhir. Makasih ya semuanya. Atas 3, 2, 1. ikutannya ya. Oke, mudah-mudahan lulus semua ya. Pak, ada lagi Pak. Ya Pak, mungkin kita mau dokumentasi sama yang ini Pak, kita bisa juga. Iya, boleh. Jeng. Sarah, mungkin aku nggak bisa dokumentasi nah. Kalau yang nah, iya Pak, ini ada sertif ala-ala gitu ya Pak dari kita sebagai ucapan terima kasih buat Pak Dodi udah ngajarin kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih, luar biasa, bagus. Seneng banget nih. Kita dukung pakai ini ya Pak. Dukung lagi. Oke, boleh. Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Oke, semangat semuanya ya. Ya, semoga Pak. sukses ujiannya ya. Nanti kalau 10 tahun lagi ada atau 30 tahun lagi ada jadi presiden, jangan lupa ya. Amin. Doain ya Pak. Ya. Amin. Kayaknya Pak. banyak yang meyakinkan ya tampangnya.
Oke, ini tulus nih ya. Semoga sukses semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Dodi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak.